Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Laskar Sari SD5. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk memulai pelajaran? Jawabannya harus selalu siap untuk memulai pelajaran. Penasaran dengan apa yang akan kita pelajari? Oke, ayo kita bahas bersama materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu atau memiliki dua hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu atau bisa memahami Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang kedua, diharapkan kalian mampu atau bisa menghafalkan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Sekarang yuk kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas Asmaul Husna Al-Mumit, yang artinya Allah itu maha mematikan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ada beberapa orang yang sedang melakukan proses pemakaman orang yang sedang meninggal. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa hanya Allah yang bisa mematikan seluruh makhluknya. Setiap makhluk yang bernyawa pasti itu akan mati, termasuk kita semua. Nah, maka untuk mempersiapkan bekal ketika kita meninggal atau mati nanti, maka manusia itu kan pasti akan mati. Nah, supaya kita itu bisa mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan untuk mempersiapkan bekal di akhirat nanti, maka kita harus rajin beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya beserta meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yaitu intinya Allah itu maha mematikan. Tidak ada zat lain yang bisa mematikan makhluknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian seseorang itu tidak ada yang tahu, hanyalah Allah yang tahu kapan manusia atau makhluk lain itu akan dimatikan oleh Allah. Karena Allah hanyalah Allah yang berhak mematikan semua makhluknya. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Nah, ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup kekal selamanya dan hanya Allah yang berhak memberikan hidup kepada semua makhluknya. Hidup dan mati seseorang atau makhluk itu adalah ada di tangan Allah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalnya ada orang yang sakit keras divonis oleh dokter itu sudah tidak bisa disembuhkan atau diprediksi umurnya tinggal beberapa saat lagi karena penyakitnya sudah parah. Tetapi jika Allah itu berkehendak belum akan mengambil nyawa seseorang tersebut, maka Allah tetap akan memberikan kesembuhan dan memberikan kesempatan orang itu bisa hidup. Nah, sebaliknya ada seseorang yang terlihat sehat, sebelumnya sehat, tidak pernah punya penyakit, tetapi tiba-tiba meninggal dunia, itu bisa saja terjadi. Misalnya karena tiba-tiba terjatuh, kecelakaan, atau sebagainya, kemudian tiba-tiba meninggal. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan dan memberikan kehidupan kepada semua makhluknya. Nah, cara mencontoh Asmaul Husna Allah Al-Hayyu yang artinya maha hidup, maka kita sebagai manusia
harus bisa menjaga kehidupan kita sendiri sebagai kelangsungan hidup dan untuk menjaga kehidupan orang lain. Nah, tugas manusia untuk menjaga kelangsungan hidup sendiri yaitu dengan cara mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, tetapi harus dengan cara yang halal, dengan cara memelihara dirinya sendiri, yaitu misalnya eh, makan makanan yang halal, kemudian makan secara teratur, tidak berlebihan, dan menjaga kebersihan anggota badan agar tetap sehat. Kemudian, untuk menjaga kelangsungan hidup orang lain, maka kita bisa bersedekah atau membantu orang lain dengan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan supaya orang itu bisa tetap melangsungkan hidupnya. Nah, ini contoh yang bisa kita terapkan untuk mencontoh Al-Hayyu yang artinya Allah Maha Hidup, yaitu untuk melangsungkan kehidupan kita dengan cara yang baik dan halal. Yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya Allah itu maha berdiri sendiri. Nah, ini mengandung arti atau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya, tidak pernah membutuhkan bantuan makhluknya dalam mengatur segala urusan alam semesta. Allah itu pasti berdiri sendiri, tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus urusan alam semesta. Ini sangat berbeda dengan manusia, bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tetapi kita sebagai manusia harus bisa mencontoh sifat atau asmaul husna Allah al-qayyum, yaitu berdiri sendiri. Nah, maka kita sebagai manusia harus bisa mencontohnya dengan cara memiliki sikap mandiri. Nah, kalian bisa mencontoh asmaul husna al-qayyum dengan menerapkan sikap mandiri. Nah, misalnya kalian harus sudah bisa mempersiapkan kebutuhan kalian sendiri, mulai dari kebutuhan yang sederhana. Misalnya, kalian harus bisa mencuci pakaian sendiri, kemudian setelah habis makan dan minum, peralatan makan minum kalian harus kalian cuci sendiri, kemudian harus bisa membereskan tempat tidur sendiri, mempersiapkan keperluan atau jadwal belajar ke sekolah dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kalian contoh dalam upaya untuk melatih sikap mandiri dalam mencontoh Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya Allah itu maha berdiri sendiri. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa. Nah, ini mengandung arti atau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna Allah Al-Ahad ini dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad dia Allah yang Esa. Nah, berarti dari Asmaul Husna Al-Ahad ini mengajarkan kepada kita sebagai umat manusia, khususnya kita sebagai umat Islam, bahwa Tuhan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika kita itu menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah, berarti kita sudah menjadi orang yang musyrik, yaitu melakukan perbuatan syirik atau menyembah selain Allah. Nah, maka itu melakukan dosa besar. Nah, maka supaya kita tetap memurnikan Asmaul Husna Allah Al-Ahad, maka kita harus selalu percaya dan yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah dan mintai pertolongan.
Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna, yaitu ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, maka setelah mempelajari materi Asmaul Husna 4 tadi, diharapkan semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Al-Mumit, kalian harus percaya bahwa hanya Allah yang berhak menentukan kematian makhluknya, maka harus selalu mempersiapkan amal kebaikan untuk mempersiapkan kematian. Kemudian Al-Hayyu yang artinya maha hidup, maka kita harus selalu menjaga hidup kita untuk selalu memakan makanan yang halal dan hidup dengan cara yang sehat. Kemudian Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri, maka kita harus mencontoh supaya selalu menerapkan hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari, supaya tidak selalu tergantung kepada orang lain. Kemudian Al-Ahad harus selalu memegang teguh, yakin dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang Esa yang wajib disembah dan dimintai pertolongan. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Nah, untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerima kitab Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.